Shalom semuanya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini kami bisa berkumpul kembali setelah kami liburan. Kami tetap punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami percaya Tuhan hari-hari ini hanya kebenaran-Mu yang bisa memerdekakan kami. Kami yang mengalami masalah begitu berat akan mengalami kelegaan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Kita sudah liburan hampir 1 bulan ya. Kita percaya bahwa kesaksian Bu NN akan menjadi kekuatan buat kita yang lagi putus pengharapan. Apa yang dialami Bu NN saya tahu benar tidak mudah ya kehidupan yang dia jalani hari-hari ini. Tapi ketika dia terus melihat matanya hanya tertuju kepada Tuhan, dia mengambil jalan yang terbaik. Yaitu apa? Jalan yang benar-benar di jalannya Tuhan. Mungkin secara akal kalau saudara dengar kesaksian ada banyak penawaran yang membawa dia keluar dari masalah, mungkin dengan cara instan. Tapi itu tidak dilakukan, walaupun penghinaan, walaupun pengusiran segala sesuatu, harga diri diinjak-injak. Tapi kita percaya bahwa mengikut Kristus itu harga diri bukan harga mati. Ya, tapi Kristus itu harga mati. Sekali kita memilih ikut Kristus, maka jangan pernah sekali-kali kita keluar dari jalannya. Bu Eli, tapi ngikut Kristus itu jalannya ndak enak Bu Eli, harus bercucuran air mata, ndak apa-apa. Kalau saudara baca firman, jangan hanya lihat cucuran air mata, tapi ending dari cucuran air mata itu ndak sebanding saudara. Mungkin air matamu hari ini bercucuran itu pun ditopang dengan kekuatan, tapi suatu kali pulangnya pasti dengan sorak-sorai. Kalau berbicara sorak-sorai, percayalah apa yang saudara tabur nanti dengan apa yang saudara tuai itu tidak pernah sebanding. Semuanya akan dilipat gandakan, termasuk kerugian kita pasti dilipat gandakan. Ayub menikmati berkat lipat, maka saudara dan saya hari ini yang setia di jalannya Tuhan tidak akan pernah dirugikan. Apa yang menjadi kerugianmu akan dikembalikan. Apa yang hari ini diinjak-injak orang harga dirimu, Tuhan itu akan mengangkat saudara kembali. Itu janji Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini satu kata kunci yang perlu saudara pegang ketika kita mengalami badai masalah, yaitu bertahanlah di jalan Tuhan. Karena memang jalan ini adalah jalan yang terbaik. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu di Amsal 11 ayat 5 dan 6, kemudian lompat ayat ke-8. Amsal 11 ayat 5 dan 6 terlebih dahulu. Jalan orang saleh ya, saudara lihat, diratakan oleh kebenarannya ya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Kalau saudara baca ayat ini, kita percaya sesulit-sulitnya Bu NN, walaupun harga diri hari ini pengharapannya rasanya tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia terus memilih jalannya Tuhan, maka satu kali apa yang terjadi yang buruk, jalannya akan diratakan oleh kebenarannya. Mungkin jalannya berduri-duri, hari ini jalan hidup yang dia lewati tidak enak. Tapi suatu kali dia pasti melihat bahwa jalan ini akan diratakan oleh apa yang dia tabur, yaitu memilih jalan kebenaran. Tapi jika Bu NN ambil jalan shortcut,
ambil penawaran dunia, maka itu yang menyebabkan dia jatuh. Selama kita bertahan, nggak akan pernah kita jatuh, hancur, itu nggak ada, saudara. Tapi kita justru akan melihat jalan hidup kita akan diratakan oleh apa yang kita tabur dengan benih kebenaran. Ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Kita percaya kalau Bu NN hari itu hawa nafsu, emosi, kedagingannya hari itu yang diperjuangkan, harga diri, sorry. Kita percaya bahwa dia tidak akan mungkin melihat jalannya Tuhan dan dia tidak akan pernah dilepaskan dari semua belenggu masalah untuk melihat kemenangan. Tapi kalau kita hari ini berjalan di jalan Tuhan, jangan memperjuangkan yang namanya hawa nafsu kita. Kedagingan kita benar-benar harus dimatikan. Seperti Bu NN berkata, suka-sukamu Tuhan. Kita hari ini jangan berdiri sebagai orang fasik. Kalau minggu, ya sudahlah, yang penting beribadah, tapi aku tidak bisa hidup dengan caranya Tuhan. Yang penting aku kasih perpuluhan, yang penting aku berdoa, tapi aku tidak bisa mengikuti jalannya Kristus. Kenapa? Karena lelet. Aku tidak lihat perubahan. Aku harus pilih cara-cara sedikit, preman-preman sedikit. Kalau itu menjadi pilihan saudara, maka saudara tidak akan lihat cara Tuhan itu nanti bagaimana meratakan jalan hidupmu, bagaimana melepaskan hidupmu dari semua belenggu masalah, baik itu rumah tangga, keuangan. Percayalah. Yang ke-8, lihat, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik akan menggantikannya. Percayalah, ibu-ibu, hari ini musuhmu bukan wanita tobat, ya. Musuhmu itu adalah hawa nafsu, iblis, keinginan daging, yang menyebabkan nanti akibatnya saudara menghadapi kesukaran. Biarin. Kalau kita dihina orang, disakiti orang, firman ini jelas berkata, kalau kita tetap memilih jalan kebenaran, jalannya Tuhan, kita pasti diselamatkan dari berbagai macam kesukaran. Justru musuh kita yang nyakiti kita, firman Tuhan berkata, dia akan menggantikannya. Saya terlalu percaya orang yang nyakiti seperti apapun hidup kita, dia nanti akan merasakan apa yang dilakukannya. Dia nyakiti kita, suatu kali dia juga akan disakiti. Dia tipu kita, suatu kali dia juga akan ditipu. Karena firman Tuhan berkata, orang benar diselamatkan, saudara yang ditipu hari ini, Tuhan akan kembalikan lipat. Tapi apa yang dinikmati orang dari hasil tipuan itu akan dihabiskan, bahkan mungkin lipat, saudara. Makanya hari ini tenang aja posisi saudara dalam keadaan apapun. 3 hal yang akan saya bahas. Jalan Tuhan itu terbaik. Yang pertama, karena diratakan oleh kebenarannya. Artinya hari ini nabur aja benihnya. Sudah ngerti ndak ngerti. Aduh tuh Bu Eli, saya ini sudah nabur benih kebenaran, masih dikata-katai bego, bodoh, matamu di mana dan sebagainya, otakmu di mana. Ndak apa. Kita ndak ada ruginya. Hari ini walaupun siapapun orang nggak menghormati kita, orang cuekin kita, makanya ibu-ibu kalau lebih gini, Bu Eli saya sudah nggak dicintai, nggak apa-apa, nggak usah nangis, yang penting Tuhan masih cinta ibu. Ada ibu-ibu yang bilang, Bu Eli suami saya cuekin saya, tuh Bu Eli sudah nggak kasih saya. Oh, enggak apa-apa ibu, enggak usah bingung, wong mati ya enggak bawa cintanya suami. Sudah, yang penting kan ada Tuhan di pihak ibu. Tuhan kan enggak pernah meninggalkan ibu, tetap mengasihi ibu. Enggak usah lebay. Cinta manusia bisa berubah, makanya kita bangga aja punya cinta yang tidak pernah berubah, yaitu cinta Bapa di surga. Buat hidup saya, orang bilang gini, Bu Eli, kamu, teman saya kalau tanya, Eli kamu ndak butuh tak kasih sayang, kamu ndak
Nggak rasanya kesepian dalam hidup ini selama 13 tahun ngalami suami yang error, cuekin kamu. Ya, rasanya seperti itu. Tapi buat saya ketika saya menikmati kasihnya Bapak, saya menikmati kasih Tuhan Yesus, saya nggak pernah butuh kasih sayang. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu udah lebih dari cukup. Saya merasa bukan harga diri saya berharga bukan karena ketika saya dicintai kembali Pak Nyoto. Saya berharga, kenapa? Karena saya menikmati kasihnya Tuhan setiap hari. Itu yang membuat saya tidak pernah merasa kecil lagi, berkecil hati dengan karena Pak Nyoto tidak cinta lagi saya dan sebagainya, tidak ada alasan. Mungkin hari ini hidupmu juga terpuruk dengan masalah keuangan, sehingga engkau mulai dipandang sebelah mata oleh orang, engkau mulai digosipkan, oh bangkrut, kapok, syukur. Dulu sombongnya, saya pernah saudara digituin, dulu sombong jadi ibu sosialita, sekarang suaminya selingkuh, syukurin, rasain, wah. Itu membuat kita kadang-kadang memang bisa terpukul, tapi hari ini saya terlalu bangga punya Allah yang sudah meratakan semua apa yang saya tabur. Saya percaya jalan hidup saya pasti diratakan. Yang kedua akan dilepaskan oleh kebenaran, dan yang ketiga diselamatkan. Yuk kita lihat 3 hal: diratakan, dilepaskan, dan diselamatkan. Jangan sekali-kali pilih jalan dunia, nanti tidak lihat diratakan, dilepaskan, dan diselamatkan. Jalan hidup kita memang nggak mudah, tapi percayalah, bagian Tuhan itu jelas akan Tuhan lakukan ketika benih yang kita tabur benar. Kita hari ini bertahan, ya sudah dikatain mukamu sudah jelek. Walaupun ada orang yang taksir kamu, ada ibu ya yang berkata gini, Bu, muka saya dikata-katain jelek, katanya kamu ini sudah jelek, sudah tidak mungkin laku. Ternyata Bu, emosi saya Bu, ternyata ada loh Bu teman saya yang mau sama saya bisa buktikan saya laku. Tapi itu tidak akan pernah saya lakukan. Kenapa? Ya itu tadi, ada banyak ibu-ibu yang sudah mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu segala-galanya. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan segalanya dengan segenap hati, nggak mungkin kita pilih jalan dunia. Kita mengasihi Tuhan ya dengan segala jalannya kita akan tempuh. Kenapa? Karena orang yang jatuh cinta itu akan menempuh apapun yang Tuhan inginkan. Lah, kalau kita hari ini ngomong mengasihi Tuhan tapi tetap bertahan dengan sakit hati, berarti kita mengasihi iblis. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berkata, Bu, sekarang lagi musimnya PTM, sekarang itu sudah enggak zamannya lagi, istri-istri harus disakiti, istri-istri punya emansipasi untuk membalas. Nah, itu berarti kita mencintai dunia. Sekali kita mencintai Tuhan, tidak ada yang namanya emansipasi wanita untuk membalas setiap perbuatan yang jahat. Justru hari ini saya ajarin ibu-ibu, Bu kok tambah jahat ya Bu, suami saya tambah tega, tidak apa-apa. Makin kasih senyum yang lebar sekali, makin kasih perhatian yang lebih lah. Kalau dicuekin jangan sakit hati. Apa yang kita lakukan semua buat Tuhan. Yuk kita lihat diratakan oleh kebenarannya. Amsal 2 ayat 7 sampai 8 ini. Ia menyediakan pertolongan itu tadi. Makanya dalam hidup ini yang penting hiduplah benar. Orang lain tidak jujur, kita jujur aja buka toko. Kenapa? Karena ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. 3 hal hari ini. Kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan, sekalipun tidak mudah, tapi orang benar akan menikmati pertolongan Tuhan. Orang benar itu akan dipagari dengan perisainya Tuhan. Orang benar itu akan dipelihara. Kira-kira hari ini menabur kebenaran itu rugi enggak? Bertahan di jalannya Tuhan itu ada kata rugi enggak? Enggak ada, saudara.
Hari ini tanpa kita sadari, ya, saya sendiri merasakan bahwa menikmati proses di tengah saya terus berdiri di jalannya Tuhan. Saya abaikan rasa sakit, saya abaikan harga diri saya abaikan yang namanya kerugian, semuanya. Karena saya tahu firman Tuhan, suatu kali saya menikmati banyak pertolongan Tuhan hari-hari ini. Saya menikmati bagaimana Tuhan memagari hidup saya, bukan hanya hidup saya, tapi anak-anak saya Tuhan pagari. Termasuk berkat juga buat suami saya juga Tuhan pagari, ya. Saya bersyukur, terima kasih buat dukungan doa semua jemaat Victory, ya. Pernikahan anak saya berjalan dengan luar biasa, ya, semuanya lancar, baik cuaca yang kelihatannya mau hujan, Tuhan itu, ya, karena saya di Amerika kan enggak ada pawang, ya, kalau di Bali katanya, oh panggil pawang, orang sudah bingung, oh kita enggak perlu pawang, saya bilang, walaupun di Amerika enggak ada pawang, kita punya kuasa doa orang benar yang besar kuasanya, bener loh, ternyata apa yang ditakutkan hujan, itu enggak terjadi, walaupun sempat mendung, ya, kita percaya pawang sama kita, kuasa doa itu jauh lebih besar kuasanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Hari ini hidupmu pasti terus dipelihara. Seperti Bu NN, tetap maju, tetap semangat. Tidak akan pernah Tuhan tidak membuktikan bagaimana dia memagari, memelihara, dan menolong orang benar. Kita tanpa terasa dengan benih kebenaran, jalan kebenaran. Kita pasti melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. 3 hal, saudara, itu pasti akan terjadi. Yuk, yang berikutnya, bagaimana dilepaskan oleh kebenarannya. Kita buka di Mazmur 34 ayat 20, ya, ayat yang tidak asing. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Hari ini jangan berpikir Tuhan bisa enggak ya lepaskan saya dari jerat pelakor. Tuhan bisa enggak ya Tuhan lepaskan saya dari jerat hutang yang besar. Saya ini Bu Eli punya hutang online, hutang bank, ya hutang sama saudara-saudara lah, kok hutangnya banyak toh. Iya, karena saya sudah bingung hari ini, bingung karena saya enggak ngandalkan Tuhan, akibatnya hutang saya makin bertumpuk, solusi enggak punya. Hari ini percayalah, kalau kita tetap hidup di jalan kebenaran, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya firman ini jadi rema, saudara. Kalau firman Tuhan berkata, walaupun hidupmu hari ini belum melihat jalanku, pertolonganku, Tuhan berkata, kemalangan rasanya banyak, makin besar, bertubi-tubi, tapi aku Tuhan Allah berjanji, seberapa banyak kemalangan-kemalangan yang menimpa hidupmu, aku yang akan melepaskannya dari semuanya. Bukan sebagian, tapi semuanya. Jadi tidak ada loh masalah yang sulit buat Tuhan. Apa yang sulit buat Tuhan untuk melepaskan saudara dari semua kemalangan yang hari-hari ini menimpa kita? Itu sebabnya bertahanlah di jalannya Tuhan, karena kelepasan itu sudah Tuhan sediakan semuanya. Apa yang menjadi kemalanganmu, semuanya Tuhan sudah sediakan kelepasannya. Yang kedua, yuk kita lihat. Yang pertama, orang kebenaran itu pasti Tuhan akan meluputkan orang benar dari kemalangan kalau kita bertahan di jalannya. Yang kedua, buka Yesaya 51 ayat 22 sampai 23a. Satu pembahasan lagi kita selesai, ya. Yesaya 51 ayat 22 sampai 23a. Beginilah firman Tuhan, Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau.
Apapun yang terjadi ketika saya merenungkan firman ini, saya percaya hari ini kita ini umat pilihan Allah. Dan Tuhan itu ketika melihat kita mengalami banyak perkara, mungkin karena kesalahan kita di masa lalu, seperti saya dulu, istri yang tidak tunduk, yang tidak hormat. Akibat perbuatan saya menuai badai dalam rumah tangga saya. Tapi apakah ketika saya hari itu bertobat dan saya kembali ke jalan Tuhan, Tuhan itu marah, Tuhan itu cuekin saya? Enggak. Tuhan hari itu juga ketika saya berkata, Tuhan, saya tahu saya tidak bisa menyalahkan suami saya terus, saya tidak bisa menuntut suami saya untuk berubah terus, tapi saya yang mau berubah sepenuhnya kembali ke jalan-Mu. Dan hari itu Tuhan berkata, aku yang akan memperjuangkan perkara umatnya. Kita ini umat pilihan Tuhan. Jadi yang kedua, selain Tuhan meluputkan dari semua kemalangan, Tuhan memperjuangkan perkara kita. Tenang aja, nanti perkaramu bukan berakhir dengan perkara sia-sia kalau Tuhan yang berperang. Perkaramu pasti berakhir dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak akan memalukan, perkara-perkara yang kita akan lihat bagaimana orang benar itu akan dibela. Yang ketiga, yuk kita lihat Amsal 10 ayat 30. Amsal 10 ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Apapun yang kita lakukan hari ini, selama jalan hidup kita, tetap ikut aturan mainnya Tuhan. Kita hari ini memakai firman Tuhan sebagai kompas. Maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar terombang-ambing selama-lamanya. Ada expired. Apakah hari ini hidup kita yang pusing dengan masalah diombang-ambingkan, habis lihat masalah sebentar selesai, bisa nafas lega sebentar, ada lagi Tuhan, nyesek lagi. Jalani aja, mau nyesek, mau ada cucuran air mata lagi, katakan Tuhan suka-suka. Setelah aku percaya kok badai ini pasti berlalu. Kan firman Tuhan yang berkata, orang benar itu tidak akan terombang-ambing selama-lamanya. Justru yang selama-lamanya itu hidup kekal, hidup bahagia, hidup berkemenangan. Itu orang benar. Memang orang benar bisa mengalami kemalangan, orang benar bisa mengalami semua keadaan kejatuhan, orang benar bisa mengalami terombang-ambing selama-lamanya. Tapi ada tapinya. Kalau kita hari ini hidup di jalannya Tuhan, Tuhan akan melepaskan dari semuanya. Tuhan akan memperjuangkan perkara umatnya. Yang ketiga, bahkan yang luar biasanya ya, Tuhan akan mengambil alih dan Tuhan akan memberikannya kepada tangan orang yang menyakiti kita. Tenang aja, hidupmu hari ini ditindas sama orang yang merasa sok sombong, sok kuat, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Dan Tuhan pasti tidak akan membiarkan orang benar terombang-ambing selamanya. Makanya saya sering ngomongi, kalau orang konseling, tenang. Mau badaimu tambah besar, goncangannya, ombang-ambingnya sampai kamu dibuat pusing, benar-benar pusing, tenang. Karena firman sudah berkata, badai sebesar apapun itu pasti berlalu, digantikan dengan yang selama-lamanya. Apa selama-lamanya? Janji Tuhan. Kehidupan kekal, mahkota kehidupan, kebahagiaan. Itu yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Bukan terombang-ambing. Amin. Suatu kali kita akan melihat badai itu akan tenang, reda, teduh sekali.
Nikmati masa-masa kita diombang-ambingkan dengan masalah, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap jalannya benar, tenang aja. Suatu kali semuanya pasti berlalu. Yang terakhir, ya, bagaimana kita hari ini akan diselamatkan dari kesukaran. Amsal 11 ya, yang terakhir, Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju apa, saudara? Hidup. Jadi kalau jadi keset sampai hari ini, ibu-ibu ndak usah protes. Ibu-ibu yang hari ini ndak dipandang suaminya ndak usah protes. Jangan pernah karena respon orang yang salah, saudara terpancing emosi hawa nafsunya. Akibatnya saudara hari ini bertahannya hanya bisa bertahan separuh-separuh. Sehingga iblis tahu kelemahanmu, suatu kali saudara akan hancur, dan saudara lihat orang benar yang bertahan hari ini itu menuju hidup enak. Tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi pilihan hidup ini jelas kok hari ini. Mau nyaman, pilih dunia, shortcut, TTM, selingkuh balas selingkuh, memang enak di awal. Tapi perlu tahu, hidup ini mau menuju kehidupan atau kematian, itu ada di tangan saudara. Yang kedua, ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. Buat hidup saya hari ini saya nggak mau sakit hati. Serong hati, saya nggak mau hati saya dipenuhi sampah, sakit hati, yang namanya kebencian, marah, dendam, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya belajar untuk mengejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak mau hidup saya membuat kekejian di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ibu-ibu, kalau hari ini disakiti tingkat tinggi, tetaplah berbuat baik. Tetaplah berikan senyum, supaya di dalam penilaian Tuhan, ya, biar orang yang nyakiti hidup kita itu di hadapan Tuhan kekejian, kita tetap dikenan sama Tuhan. Jangan terpancing emosi sehingga kita sama wanita tobat sama-sama kekejian, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena kita juga tidak taat sama jalan hidupnya. Kita tidak taat sama jalan yang Tuhan mau. Kita pilih balas, kita pilih marah, sehingga kita nilainya sama. Bukan dikenan, tapi kekejian yang bikin Tuhan jengkel. Itu sebabnya hari ini pilihan itu jelas. Jangan salah pilih. Yang 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Siapa yang bilang, Bu, pelakor kok tambah enak, Bu? Wanita tobat kok enak, Bu? Dibeliin kado mahal. Tiap tahun diajak ke luar negeri. Sementara sama saya pewelit, Bu, pewelit. Uang makin pewelit, tidak apa-apa. Yang pasti Tuhan tidak pelit. Tuhan makin royal sama saudara ketika hari ini tidak kita lakukan pembalasan apapun. Lihat ya, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Jangan pernah ngiri dengan orang jahat yang enak hidupnya. Kalau firman Tuhan berkata sungguh, itu penekanannya sungguh-sungguh. Artinya ini pasti terjadi. Orang yang nabur jahat itu tidak akan luput dari hukuman. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi kalau ibu-ibu hari ini bisa senyum sama orang yang menyakiti, bapak-bapak juga, sama kolega bisnis yang nusuk hidupmu dari belakang, tapi engkau tidak balas nusuk. Hari ini percayalah, kita semua akan diluputkan dari semua yang jahat, rancangan orang jahat itu tidak akan terjadi. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan kita sampai keturunan kita itu akan diselamatkan.
Kenapa? Karena apa yang kita tabur hari-hari ini. Tapi berarti kalau saya baca ayat ini bilang gini, Tuhan berarti ya pelakor wanita tobat yang nyakiti saya Tuhan. Berarti hukumannya sampai keturunannya juga. Loh, kalau kita baca ayat ini ngeri, benar-benar. Makanya kenapa ketika saya selalu konseling sama ibu-ibu, Bu, sudahlah setia aja sama suami yang nggak setia. Karena suatu kali Tuhan itu pasti kok menyelamatkan kita dari kesukaran, bahkan hukuman, bahkan nanti keturunanmu akan menikmati apa yang kau tabur. Itu sebabnya hari ini 3 hal. Orang benar itu menuju hidup, orang berdosa menuju kematian. Orang yang menjaga hati itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang serong hati itu kekejian. Yang ketiga, orang yang benar sampai keturunannya itu akan selamat, saudara. Tapi orang yang jahat hari ini ya tidak akan luput dari hukumannya sampai keturunannya. Itu sebabnya hari ini hidup ini pilihannya sudah jelas. Jangan pernah berkata capek deh, buat hidup saya tidak ada kata capek. Kenapa? Karena semua apa yang saudara tabur hidup di jalan Tuhan, sekalipun dunia berkata bodoh, kasihan delu, kasihan malang nasibmu. It's okay, tapi di mata Tuhan kita tahu bahwa Tuhan lagi meratakan jalan hidup kita. Kita pasti dilepaskan, kita pasti diselamatkan dari kesukaran. Itu sudah janji Tuhan. Itu sebabnya yuk kita semangat, apalagi ini sudah akhir zaman. Ujian akhir sedang terjadi. Makanya materinya enggak gampang, saudara. Namanya aja sudah final. Ujian penentuan hidup dan mati kita, hidup kita pilihannya jelas. Kalau kita mau berdiri mengikut Kristus, ikuti aturan mainnya, ikuti jalannya, walaupun sempit, sesak, cucuran air mata, sudah hajar semuanya. Nggak usah mengenal kata lelah. Yang pasti hidupmu itu tadi. Orang benar itu pasti menikmati perlindungan perisai. Pertolongan Tuhan itu pasti tidak akan pernah terlambat. Itu tadi. Kalau kita diratakan, maka ada yang namanya, yaitu apa? Dipelihara. Enak enggak jadi orang benar? Oh enak. Hidup saya dipelihara, dijagai sampai keturunan saya, dikasih pertolongan demi pertolongan. Kalau enggak 13 tahun, wah, babak belur, saudara. Tapi bukti nyata saya enggak babak belur itu, hidup saya makin dibawa Tuhan terbang tinggi, ya, hidup saya jadi berkat, hidup saya enggak mengalahkan pelakor, enggak pernah labrak sana sini, saya juga terus setia sama suami saya. Itu sebabnya hari ini yuk baca quote yang terakhir. Jadi jangan pernah berkata capek deh Bu Eli. Mengikut Kristus, tidak ada kata capek, saudara. Justru mengikut Kristus hari ini, itulah keberuntungan kita, keberhasilan kita. Walaupun dunia berkata hidupmu hancur, jangan terus dengar apa kata dunia. Yuk kita baca, di balik jalan orang benar yang berliku-liku, selalu ada jalan, apa saudara? Kemenangan dan kehidupan. Selamat berjuang sebagai orang benar menuju titik kemenangan dan kehidupan bersama Tuhan. Jangan pernah capek untuk menabur benih. Teruslah menabur benih sekali menjadi orang benar. Jangan pernah merubah statusmu hanya karena engkau kepingin keluar cepat dari masalah. Justru itu akan menambah masalahmu. Tapi justru hidup dari ini dengan setia kepada Tuhan. Tetap ikuti jalannya, karena jalan itu adalah jalan yang terbaik. Semua masalah badai itu pasti berlalu. Kemalanganmu akan dilepaskan. Semua bentuk
apapun masalah yang membuat hidupmu terombang-ambing, disakiti, semua ini akan berlalu karena Dia yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Yuk, kita mau nyanyi satu lagu ya, seperti lagu yang saya ajarkan waktu kemarin. Franz nyanyikan lagu ini diulang-ulang, saudara. Waktu hidupmu terpuruk, yang penting hidupmu jangan sampai berhenti menyembah, memuji Tuhan. Waktu lagu itu dinyanyikan terus, saudara akan ingat, iya ya, apapun terjadi, Tuhan itu tetap nomor satu. Tuhan itu tetap pilihanku. Orang lain benci aku, suamiku tidak setia, tapi Tuhan itu sayang, setia sama aku. Yang lainnya emangnya gua pikirin, yang lainnya sampah, karena yang paling berharga sudah ada di tangan saudara. Yang lainnya ndak usah dipikirin, EGP aja. Suami ndak pulang, EGP. Suami pulang jam 2, EGP. Emangnya gua pikirin, yang penting hidupku ada di pemandangan Tuhan, dicintai Tuhan, beres menuju jalan kemenangan dan kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa firman-Mu malam ini akan menjadi rema, kekuatan kami, kompas, yang membawa kami tidak akan pernah lagi berkata capek hidup sebagai orang benar dan di jalan Tuhan. Tapi kami semakin punya semangat Tuhan, karena kami tahu ini sudah ujian akhir. Sekalipun materinya tidak mudah untuk kami lewati, tapi bersama Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semua tidak akan melampaui kekuatan kami. Kami sudah menikmati yang terbesar dalam hidup kami, yaitu kasih Bapa. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini juga kami akan melepaskan semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Ampuni kami kalau kami masih memilih jalan menurut hawa nafsu kami, keinginan kami, daging kami, jalan dunia yang menurut kami bisa menolong kami keluar dari masalah. Kami sadar dengan tinggal di dalam proses, tetap ikuti jalannya Tuhan, nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka kami akan mewarisi negeri, kami akan diangkat oleh Tuhan, itu janji-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang lagi mengalami berbagai macam pergumulan keuangan, baik itu masalah rumah tangga, sakit, penyakit, biar Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Buat Bu NN juga Tuhan, kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan kesaksiannya Tuhan, hidupnya akan semakin menjadi berkat. Sekalipun sampai hari ini hamba-Mu masih mengalami proses, tapi Bu NN tidak akan pernah melihat di balik proses itu jalan menuju kehancuran, tapi justru hari-hari ini jalan menuju kemenangan dan kehidupan itu, itulah yang Dia tempuh. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia. Terima kasih, kami percaya firman ini akan menjadi rema, kami makin hari makin berjalan kuat. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.